Enggak. Ini. Jenengan di situ. Nggih, izin. Juga ikut bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Mohon maaf untuk kuliah hari ini sedikit terlambat karena memang tadinya tidak terpikir untuk digabung, kemudian materi juga baru siap beberapa saat yang lalu. Izinkan saya menyampaikan materi yang sudah kami siapkan. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai sifat fisik tanah. Untuk pertemuan ke-6 ini yang akan dibahas adalah air tanah. Nanti karena keterbatasan dalam penyusunan materi, barangkali nanti Pak Anca maupun Pak Yogi dapat ikut menambahkan materi yang sudah di-share di masing-masing platform LDIRU masing-masing. Izin share screen nggih. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Untuk pertemuan ke-6 kita membahas mengenai sifat fisik tanah, dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai air tanah. Oke. Capaian pembelajaran dari subbab ini adalah nantinya mahasiswa diharapkan dapat memahami beberapa sifat fisik tanah kaitannya dengan pertumbuhan tanaman, kemudian ke arah modelingnya yang akan kita pelajari adalah air dan suhu tanah. Namun kita perlu sedikit mengenai peran tanah bagi pertumbuhan tanaman. Oke, jadi ada pendahuluan. Oke, jadi loncat. Nah, istilah tanah itu asal dari bahasa Yunani, yaitu solum yang artinya lantai. Kemudian beberapa ahli kimia seperti Lipik menganggap atau mengkategorikan tanah sebagai gudang atau tempat terdapatnya cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian ahli geologi mendefinisikan sebagai atau menganggap tanah sebagai hasil dari pelapukan batuan. Kemudian ada yang memandang atau mendefinisikan lagi, yaitu para edafolog atau ahli biologi tanah, memandang tanah kaitannya dengan penggunaannya sebagai media tumbuh tanaman. Secara spesifik didefinisikan sebagai suatu campuran bahan-bahan organik dan mineral yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Kemudian para pedolog atau para ahli masih ahli biologi tanaman bidang bahan organik memandang tanah sebagai suatu bentuk utuh tersendiri, didefinisikan sebagai suatu hasil alami yang terbentuk dari pelapukan batuan sebagai akibat dari kegiatan agroklimat dan jasa trenik. Jadi setiap ahli atau setiap ilmuwan yang mempunyai spesifikasi keilmuannya masing-masing memandang tanah itu dengan sudut pandangnya masing-masing tergantung dengan bidang ilmu yang dikajinya. Jadi ada yang menganggap tanah sebagai lapukan batuan, ada yang menganggap tanah sebagai campuran yang berisi bahan-bahan organik dan mineral. Kemudian ada yang menganggap tanah ini berisi zat-zat trenik atau mikroba yang nantinya juga akan mendukung pertumbuhan tanaman. Ini secara umum kita akan flashback atau mengetahui apa sih tanah peranannya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini fungsi tanah, fungsi pentingnya yaitu yang pertama tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, kemudian
tanah juga menyediakan kebutuhan utama atau primer tanaman, yaitu air, udara, dan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman untuk melakukan metabolisme atau pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, tanah merupakan penyedia kebutuhan sekunder tanaman, yaitu zat-zat pemacu tumbuh, hormon pertumbuhan tanaman, kemudian ada vitamin, kemudian ada mineral, ada asam-asam organik, kemudian ada antibiotik, ada toksin atau anti hama, kemudian enzim-enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara bagi tanaman. Kemudian yang keempat, fungsinya sebagai habitat biota tanah atau tempat tumbuh mikrob tanah, baik yang bersifat protagonis maupun antagonis. Yang diharapkan yang tumbuh banyak atau berkembang dengan cepat adalah yang berdampak positif, karena mikroba yang berdampak positif pada tanah ini secara langsung ada keterkaitan terhadap penyediaan kebutuhan primer maupun sekunder tanaman. Nah, namun selain berperan terhadap penyediaan kebutuhan primer berupa hara, misalnya mikroba atau biota yang tumbuh di tanah ini kadang juga berdampak negatif karena menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman. Jadi tergantung yang berkembang biak dengan baik di sana, yang bersifat protagonis maupun antagonis. Kemudian tanah yang ideal ini selayaknya atau seyogianya mengandung bahan padat sekitar 50% yang terbagi atas mineral dan bahan organik masing-masing dengan komposisi 45 dan 5%. Kemudian di dalamnya ada atau mengandung udara atau gas sebesar 25% dan air 25% dari seluruh volume tanah. Lapisan tanah yang demikian sangat sesuai bagi pertumbuhan serta perkembangan perakaran tanaman. Jadi ini komposisi ideal tanah yang baik mendukung pertumbuhan perakaran tanaman. Oke, nah ini secara umum tadi fungsinya 4. Nah ini kalau kita gambarkan lebih banyak lagi fungsi-fungsi atau peranan tanah. Yang pertama ini sebagai media produksi tanaman, kemudian grid integrator atau kurang lebih sama dengan tempat tumbuh atau berdirinya tanaman. Kemudian tanah ini merupakan hasil lapukan batuan ya, jadi di atasnya atau sebelumnya telah terjadi aktivitas geologis yang melibatkan faktor iklim, kemudian biologis, dan punya sejarah panjang terhadap peradaban manusia. Jadi kalau di dalam tanah itu misalnya terdapat artefak-artefak atau pada masa lalu terjadi letusan gunung berapi. Nah, tanah-tanah yang ada sekarang salah satunya adalah dampak atau akibat dari kejadian-kejadian di masa lalu dari aktivitas geologis. Kemudian tanah merupakan media atau tempat terjadinya dekomposisi dari limbah-limbah, baik itu limbah pertanian, peternakan, maupun limbah rumah tangga. Kemudian tanah juga merupakan sumber bahan untuk konstruksi atau bangunan, obat-obatan, kemudian ada karya seni yang bisa dihasilkan di sana. Kemudian fungsi yang lain sebagai penyaring air dan limbah, kemudian gudang makanan atau unsur hara yang dihasilkan oleh tanaman, kemudian tanah berfungsi sebagai tempat hidup organisme, baik tanaman, hewan, dan yang lainnya, kemudian media pertumbuhan tanaman dan penghasil penjerap gas. Nah, ini secara umum gambaran dari fungsi tanah. Oke, berikutnya kita masuk ke bahasan inti yaitu air tanah. Oke, definisinya air tanah adalah air yang dikandung oleh tanah yang terikat secara kuat oleh permukaan partikel tanah maupun air yang kurang dapat diikat dan mudah dibebaskan untuk kebutuhan tanaman. Kemudian
Air yang dikandung oleh tanah sangat besar peranannya bagi pertumbuhan tanaman, karena bukan hanya dapat digunakan untuk proses fisiologi tanaman, tetapi air tanah juga mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi air juga fungsinya sebagai katalisator, kemudian sebagai aktivator enzim yang digunakan atau pada proses fotosintesis. Air ini peranannya sangat penting. Kemudian air yang terdapat di dalam tanah itu asalnya dari berbagai sumber. Jadi ada yang berasal dari air hujan dan air atmosfer lainnya, misalnya dari embun hasil pengembunan, kemudian salju yang mencair misalnya, dan kabut. Kemudian air-air ini yang ada di atmosfer ketika jatuh ke tanah ini sebenarnya peranannya sedikit bagi tanaman jika air tersebut atau jika tanah tersebut tidak mampu atau tidak punya kapasitas untuk menyerap, sehingga jadi air yang ada di atmosfer yang turun ke permukaan tanah kemudian tidak ada perakaran yang mampu mengikatnya, maka peran dari air ini tidak akan efisien. Kemudian kemampuan tanah menahan air ini tergantung kepada sifat fisik tanahnya, terutama kedalaman tanah, tekstur tanahnya, struktur, serta kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah. Kemampuan tanah dalam menahan air yang dapat digunakan oleh tanaman disebut sebagai kapasitas menahan air tersedia oleh tanah. Ini jadi tanah yang punya kemampuan baik dalam menahan air ini akan sangat mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, syarat-syaratnya tadi tergantung oleh sifat fisiknya, kedalamannya, teksturnya, bahan organik yang dikandung. Nah, jadi akan sangat bagus jika sifat-sifat yang ada ini mendukung kemampuan tanah dalam menyerap air yang nantinya akan digunakan oleh tanaman. Nah, ini pembagian air tanah. Yang pertama ini, apabila air hujan yang jatuh ke tanah, ini akan mengakibatkan penjenuhan ruang pori tanah. Jadi mula-mula ruang pori mikro, lalu ruang pori yang lebih besar atau makro. Nah, apabila hujan tersebut berhenti, maka lambat laun air ini akan menghilang sebagai akibat dari infiltrasi ke lapisan tanah yang lebih dalam. Jadi air hujan ini akan sangat bermanfaat bagi tanah apabila tanah tadi punya kemampuan infiltrasi yang baik. Jadi air yang jatuh tidak terlimpas begitu saja. Jadi tanah harusnya punya kemampuan menyerap tanah yang baik atau infiltrasi. Kemudian hilangnya air ini mula-mula terjadi secara cepat pada pori-pori makro tanah, kemudian berangsur-angsur lambat dan akhirnya berhenti. Nah, ini kecepatan pelapasan air yang semula menyelimuti partikel tanah ini sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya tarik antar partikel tanah tersebut dengan molekul air. Semakin dekat dengan partikel tanah, maka gaya ini semakin besar sehingga air semakin sulit untuk dilepaskan. Next. Nah, ini berdasarkan kemampuan menahan air oleh partikel tanah, maka air dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama air higroskopis. Ini merupakan air yang paling dekat dengan partikel tanah sehingga sangat sulit untuk dibebaskan. Nah, jenis ini atau air ini tidak dapat digunakan oleh tanaman. Kemudian ada air kapiler. Nah, air ini menempati jarak terhadap partikel tanah yang lebih jauh daripada air higroskopis. Kondisi tersebut mengakibatkan daya tarik partikel tanah terhadap air menjadi lebih kecil, sehingga air ini berangsur-angsur menjadi tersedia bagi tanaman, tetapi tidak secara keseluruhan. Jadi ada sebagian yang terlimpas atau mengalir,
Kemudian ada yang dapat diserap oleh tanah yang nantinya akan tersedia bagi tanaman. Air kapiler ini dapat digunakan oleh tanaman karena dia menempati pori yang sangat kecil, akan lebih sulit untuk digunakan oleh tanaman dibandingkan dengan air yang menempati pori yang lebih besar. Jadi dia ini dapat diserap tetapi pada ruang atau pori yang kecil. Sehingga ada proses atau dibutuhkan proses yang lebih lama daripada air yang dapat diserap pada pori yang lebih besar. Kemudian ada air gravitasi. Air ini menempati jarak yang paling jauh dari partikel tanah sehingga air ini mudah dibebaskan serta mudah mengalir ke lapisan tanah yang lebih bawah. Kemudian pengaliran ke bawah ini dipengaruhi oleh gaya berat atau gravitasi, sedangkan cara pengalirannya dinamakan sebagai infiltrasi. Nah, air ini tersedia bagi tanaman, namun demikian karena kecepatan pengalirannya ke bawah biasanya lebih besar dibanding dengan kecepatan penyerapan oleh tanaman, maka sebagian besar air ini tidak dapat digunakan oleh tanaman. Namun air ini mudah mengangkut bahan-bahan yang larut, seperti clay, humus, serta kation. Nah, ini gambar dari pembagian tanah berdasarkan jaraknya dari pusat partikel tanah. Ini ada air tersedia, air tidak tersedia. Nah, ini berdasarkan kepada tingkat kejenuhan kandungan air tanah, ini dibagi atas kapasitas lapang, titik layu, dan air higroskopis. Yang tadi itu, ini gambarnya. Kemudian, ini keterangannya. Dari gambar ini, air dibedakan menjadi 3, ada air dengan kapasitas lapang, kemudian titik layu, dan air higroskopis. Ini yang menempati kapasitas lapang itu apabila kandungan air yang dimiliki oleh tanah pada saat terhentinya infiltrasi. Nah, posisi yang demikian ini dinamakan sebagai kapasitas lapang. Pada tanah yang memiliki drainase yang baik, kondisi ini biasanya tercapai 2 atau 3 hari setelah hujan. Nah, selanjutnya kadar air tanah ini tetap berada dalam kondisi kapasitas lapang sehingga terjadi penyerapan air oleh tanaman, kemudian evaporasi, atau hingga terjadinya penambahan kembali air tanah ini oleh hujan. Jadi air dapat diserap melalui proses infiltrasi, kemudian dia stay lebih lama sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Kemudian ada titik layu. Ini titik layu merupakan batas akhir kadar air yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, kurang lebih setengah air di dalam tanah pada kapasitas lapang ini diikat demikian kuatnya oleh partikel tanah, sehingga tidak dapat digunakan oleh tanaman. Kemudian titik layu tercapai apabila kecepatan penyerapan air oleh tanaman menjadi sangat lambat, sehingga tanaman menunjukkan kelayuan, dan kelayuan ini tidak dapat diperbaiki. Sebenarnya pada posisi ini tanaman masih tetap memperoleh air, namun kecepatan menyerap air jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi kemampuan air, perakaran dalam menyerap air ini masih ada, tetapi sangat kecil atau sangat rendah, sehingga tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian pada kondisi panas, biasanya tanaman juga menunjukkan kelayuan, tetapi kelayuan ini akan segera dapat diperbaiki dengan penambahan air kembali. Sebaliknya, pada titik layu permanen, pertumbuhan tanaman tidak lagi dapat diperbaiki sekalipun dengan penambahan air kembali. Jadi pada titik layu ini juga terdapat beberapa tingkatan, yaitu baru pada titik layu ini perakaran masih dapat mampu menyerap air walaupun sedikit. Tetapi ketika pada titik layu permanen, air sudah tidak akar sudah tidak dapat atau tidak mampu mengikat air, sehingga kondisi ini akan sangat
merugikan atau sangat merusak pertumbuhan tanaman. Jadi tidak apa istilahnya, pada kondisi ini kritis istilahnya. Kemudian ada air higroskopis. Kondisi ini merupakan kondisi di mana persentase air yang ditahan oleh tanah dalam kondisi kering udara. Pengeringan ini mengakibatkan kehilangan air tanah jauh lebih banyak dibanding dengan kehilangan air yang melalui penyerapan oleh akar tanaman. Untuk menduga kadar air pada kondisi ini dilakukan penjenuhan air yang diikuti dengan memberi tekanan sebesar 30 atmosfer. Ini keterangannya. Ini perbandingan antara tanah yang jenuh air, kemudian kapasitas lapang, titik layu, serta kondisi higroskopik. Ini yang paling atas, kondisi jenuh air atau keberadaan air ini sedikit melebihi dari kebutuhannya. Kemudian kapasitas lapang, kondisi di mana perakaran tanaman dan tanah ini punya kemampuan menyerap air ideal atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan masih ada cadangan dalam kurun waktu paling tidak 2 hari apabila tidak ada pemenuhan air, dia masih punya cadangan air. Kemudian ini titik layu, wilting koefisien, di mana ini kondisi di bawah kapasitas lapang, perakaran masih punya kemampuan menyerap air yang ada di dalam tanah, tetapi ketersediaan airnya rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian kondisi higroskopis ini. Jadi kondisi higroskopis di bawah dari kondisi titik layu. Ini jadi air tanaman sudah tidak punya kemampuan dalam menyerap tanaman dan air juga tidak tersedia di sana. Oke. Ini cara pengukuran kadar air tanah. Ada pengukuran kadar air berdasarkan beratnya. Kadar air tanah biasanya dinyatakan dalam persen berat tanah. Sebagai perbandingan digunakan berat tanah yang telah dikering ovenkan pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian suhu yang sedikit di atas titik didih air ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengeringan tanah serta mempermudah mendidihnya air tanah sebab adanya kandungan garam-garam terlarut di dalamnya. Jadi pengeringannya itu di atas titik didih air ya, sekitar 105 sampai 110 diharapkan kondisi ini dapat memudahkan mencapai titik didih karena adanya kandungan garam-garam mineral yang ada di dalam tanah atau dikandung oleh air tanah. Kemudian penggunaan berat kering tanah sebagai bahan pembanding ini sangat penting untuk penghitungan sebab berat tanah ini relatif konstan. Ini berat kering oven ini dianggap sama dengan 100% dan berat air yang dikandung tanah dianggap sebagai berat tambahannya. Ini contohnya berat tanah basah 75 gram, kemudian berat tanah kering oven PK 60 gram, maka berat air yang dikandung oleh tanah sama dengan berat basah tanah dikurangi berat kering oven jadi 15 gram. Kemudian cara mengukur kadar air tanahnya ini berat tanah basah dikurangi berat kering tanah dibagi berat kering dikali 100%. Jadi 15/60 kali 100. Jadi kadar air tanahnya kurang lebih 25%. Ini cara mengukur kadar air tanah berdasarkan berat tanahnya. Kemudian jika kita telah mengetahui besarnya kadar air tanah pada kondisi kapasitas lapang dan titik layu, maka dapat dihitung besarnya air tersedia yang dapat digunakan oleh tanaman. Ini contoh hitungannya. Berat tanah pada kapasitas lapang adalah 26 gram, kemudian berat tanah pada titik layu 23,2 gram, berat tanah kering oven 20 gram, maka kadar air kapasitas lapang
Ini 26 dikurangi berat kering ovennya dibagi 20 kali 100%. Jadi kadar air pada kapasitas lapang itu 30%. Kemudian kadar air pada titik layu, ini berat tanah pada titik layu 23,2 dikurangi berat tanah kering ovennya 20 dibagi 20 kali 100%, maka kadar air pada titik layu 16%. Kemudian kadar air pada tanah tersedia, ini berat tanah pada kapasitas lapang 26,0 dikurang berat tanah pada titik layu dibagi berat tanah oven kali 100%. Jadi kadar air tanah tersedianya 14%. Besar kadar air tersedia ini dapat juga dihitung dengan mengurangkan antara kadar air kapasitas lapang dengan kadar air pada titik layu. Jadi kadar air tersedia yaitu kadar air kapasitas lapang 30% dikurangi dengan kadar air titik layu. Jadi kadar air tanah tersedia 14%. Jadi perhitungannya ada dua cara. Oke. Kemudian menghitung kadar air dapat juga dilakukan berdasarkan volumenya. Ini selain berdasarkan persen berat tanah, kadar air tanah dapat dinyatakan berdasarkan volume tanah. Nah, air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan melesap ke dalam tanah. Dengan demikian, ekspresi kadar air berdasarkan volume tanah dapat digunakan untuk mendekati perhitungan ketersediaan air yang sebenarnya terdapat di alam. Ini guna melakukan pengukuran ini digunakan berat volume tanah sebagai faktor konversinya. Ini persen air tanah berdasarkan volume dihitung dengan rumus. Ini kadar air atau volume sama dengan kadar air ininya berat satuannya kadar airnya dalam gram, kemudian dikali berat volume tanah dibagi berat jenis tanah. Ini contohnya, misalnya tanah yang memiliki berat volume 1,2 gram per cm kubik dan kadar air berdasarkan beratnya adalah 30%, maka besarnya kadar air berdasarkan volume tanah adalah, ini jadi menghitung kadar airnya, tadi volume beratnya 30% dikali dengan berat volume tanah dibagi berat jenis air. Jadi kadar air 36%. Ini perhitungan kadar air berdasarkan volumenya. Oke, next. Lanjutan. Persen air berdasarkan kedalaman adalah sama dengan kadar air berdasarkan volumenya. Jika kadar air volume ini adalah 36%, tadi ketemu hitungannya, berarti persen air berdasarkan kedalamannya adalah sama dengan 0,36 cm per cm kedalaman tanah. Jika sifat profil tanah adalah sama, maka total kedalaman air tanah akan dihitung berdasarkan pendekatan ini. Ini jadi untuk tanah kedalaman 120 cm akan memiliki kedalaman total air tanah sebesar, ini perhitungannya, tadi kan kedalaman tanahnya 120 cm, kemudian kadarnya adalah 36% atau 0,36 cm per cm, maka ketemu hitungannya 43,2 cm air. Ini pengukuran seperti ini tentu saja dapat dilakukan terhadap tanah yang memiliki sifat tidak sama antar horizonnya. Oke, berikutnya, ini sudah selesai. Berarti untuk materi dari saya baru sedemikian, Bapak Ibu. Barangkali dari Pak Anca ataupun Pak Yogi mau menambahkan. Ini nanti ada bahan diskusi atau contoh-contoh latihan soal yang bisa dikerjakan oleh adik-adik. Dari saya cukup sekian materi yang saya sampaikan. Monggo barangkali Pak Anca dan Pak Yogi mau menambahkan. Silahkan. Monggo Pak Anca dulu, menambahkan Pak Anca, ditambahkan sedikit banyak. Terima kasih Bu Oki, sudah bagus sekali. Adik-adik saya kira menyimak sekali. Silakan. Pak Anca menambahkan yang barangkali termasuk
rumus rumus yang dipakai untuk kadar air tanah, volumetrik, gravimetrik yang pakai sudah disampaikan oleh Bu Oki, silakan. Ya. Termasuk alat-alatnya, diagram Newton pakai probe meter, monggo. Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan mengenai volumetrik ya, kadar air volumetrik, dan ada grafik yang dinamakan moisture retention ya, atau grafik apa ya, soil water. Sebentar saya bisa tunjukkan slide saya dulu. Slide di mata kuliah saya. Monggo Pak. Kurva karakteristik air tanah. Ya, Kadar air dengan. Monggo, silakan. Sudah terlihat belum adik-adik? Lihat Pak. Sudah, Pak. Ya, ini yang disebut dengan kurva karakteristik air tanah ya. Jadi beda tanah itu akan berbeda karakteristiknya. Misalkan ini tanah pasir, ini tanah liat, ini ada tanah lempung. Nah, tadi kan yang dikatakan available water atau air yang tersedia itu adalah air yang berada antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Secara sederhana kita bisa definisikan kapasitas lapang dan titik layu permanen itu adalah kalau kapasitas lapang itu air itu mempunyai tanah itu mempunyai hisapan terhadap air sebesar 33 kilopascal tadi. Ada berapa bar tadi ya? Konversi ya, 1 kilopascal itu 100 bar. Jadi 33 kilopascal itu daya tanah untuk menahan air atau menghisap air. Jadi ini relatif lebih mudah diambil oleh tanaman karena dia megangnya tidak kenceng. Tapi kalau dia titik layu permanen itu dia mempunyai tanah itu mempunyai daya hisap terhadap air sebesar 1.500 kilopascal. Jadi dia mencengkram dengan kuat air tersebut hingga akar tanaman tidak bisa mengambil air dari tanah tersebut. Nah, ini terjadi pada tanah kering. Nah, kalau kita lockkan 33 kilopascal dan 1.500 itu berapa ya? Ada PF curve ya katanya, PF curve. Jadi misalkan antara 2, dan berapa gitu ya, 1, dan 2, 1.500. Jadi available water itu punya kadar air yang bisa berbeda-beda. Jadi untuk tanah pasir mungkin rentangnya antara 10% nih, 10% volumetrik dengan 20%. Tapi kalau misalkan di tanah liat mungkin antara 20% sampai 35% atau 0,35 cm kubik per cm kubik. Jadi yang dikatakan air tersedia untuk beda jenis tanah itu berbeda. Jadi bukan dari kadar airnya. Kita tidak bisa mematok 0,4 itu bisa tersedia bagi tanaman. Tapi kalau jenis tanahnya beda lagi, misalkan tanah pasir, maka 0,4 itu sudah tidak tersedia bagi tanaman. Jadi dia 0,4 itu nilainya tidak bisa diambil oleh tanaman airnya. Jadi dia punya daya hisap terhadap tanah itu, punya daya suction ya, matrix suction. Jadi punya daya hisap terhadap air tanah itu. Jadi sama seperti ini analoginya ya. Analoginya sebentar, ini ada yang ngobrol. Analoginya mungkin kalau misalkan adik-adik itu punya uang sedikit. Ini ibaratnya tanah dapat air sedikit. Punya uang sedikit itu kan untuk memberi itu susah gitu kan. Untuk menraktir temannya agak susah. Tapi kalau uangnya banyak, itu traktir temannya ya ditawar-tawarkan saja gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi sama seperti tanah ketika dia punya air banyak, itu dia punya kapasitas lapang itu 33 kilopascal. Jadi air itu bisa diambil, bisa ditarik oleh akar dengan mudah. Tapi begitu dia mencapai titik layu permanen, dia mencengkram dengan kuat. Air itu kuat-kuat dicengkram sehingga dengan gaya atau suction sebesar 1.500 kilopascal, jadi akar tanaman itu tidak bisa mengambil air tersebut. Sehingga nanti ibaratnya kalau misalkan adik-adik uangnya sedikit ya dipegang kuat-kuat, jangan sampai dikeluarin, diirit-irit dan seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat pada kurva karakteristik air tanah. Nah, pengukurannya bisa dilakukan dengan mengukur pada tiap suction itu berapa kadar airnya berapa. Ada beberapa peralatan misalkan
kita naikkan tinggi tanahnya sehingga dia airnya terpaksa turun. Nah ini pada kadar air berapa, kemudian kita naikkan lagi sehingga air tanahnya bisa dikeluarkan dari tanah, terus pada kadar air berapa. Jadi ada beberapa metode tergantung dengan daya hisap tanahnya berapa, daya hisap tanah terhadap air berapa. Kalau dia sudah sangat kering, maka metodenya tidak bisa dengan mengangkat ketinggian tanah, kemudian kita alirkan tanahnya, airnya berapa, kemudian kita ukur air yang dituangkan berapa, tapi air itu harus dipus dengan tekanan tertentu sehingga keluar. Ini seperti ini contohnya. Ini ada contoh tanah untuk mendapatkan kurva karakteristik tadi, contoh tanah dengan yang sudah agak kering, kemudian diberikan tekanan tertentu pada tanah tersebut sehingga dia akan melewati porous plate, ada piring porus dari clay atau dari material lain yang porus. Kemudian ada air yang masuk dan air itu dikeluarkan dari sini. Nah, ini ditekan dengan kekuatan yang lebih besar daripada kalau yang tadi. Ini tanahnya mungkin masih basah, ketika diangkat dia ada air yang turun gitu. Nah, tapi kalau sudah agak kering, ditekan, harus diberi tekanan tertentu pada pada aparatusnya. Ini juga aparatusnya juga pengamannya kuat sehingga dia tidak meledak ya kalau diberi tekanan ya, tidak lepas tutupnya gitu. Kemudian apabila dia lebih besar lagi, aparatusnya mungkin agak beda lagi, tapi berikan tekanan yang diberikan juga lebih besar lagi. Nah, tadi ada metode untuk mengukur kadar air tanah ya. Yang paling akurat memang mengukur kadar air tanah dengan menggunakan oven, yaitu dengan pemanasan 105 derajat dalam 1 hari. Kemudian diukur berapa air yang dikeringkan ya, berat awal pada basah, kemudian diukur berat akhir ketika kering. Nah, itu yang paling akurat. Hanya saja metode ini akan memerlukan waktu minimal 1 hari ya, 1 hari pengeringan. Sehingga untuk pengukuran praktis yang kita ingin tahu hasilnya di lapangan, kita tidak bisa mengandalkan itu. Nah, dikembangkan beberapa sensor. Salah satu contohnya adalah sensor tensiometer ya. Tensiometer ini mengukur berapa hisapan matriks tanah terhadap air tadi. Kalau kita masukkan ke dalam tanah, kemudian dia hisapan matriknya dia akan menarik, jadi seperti satu sistem dengan tensiometer ini, seperti kalau kita punya sedotan, kita menyedot air, nah dia tensiometer itu ibaratnya sedotan yang kita masukkan ke dalam air, ada daya sedotnya berapa, tanah itu menyedot air, jadi tensiometer ini ada sistem air juga di sini, jadi tertarik airnya, nah ini ada tekanan berapa yang bisa dilihat. Jadi kita bisa melihat berapa hisapan matriks tanah terhadap air tersebut. Ini kalau menggunakan alat tensiometer. Nah, kalau dengan menggunakan ada beberapa metode lagi, metode untuk mengukur kadar air tanah secara cepat, misalkan dengan menggunakan gypsum block ya. Gypsum block juga responnya masih agak lama dengan menggunakan 2 pelat yang dihantari listrik. Jadi tanah itu semakin berair, konduktivitas listriknya semakin besar. Jadi dia semakin banyak airnya, voltase yang tercatat di misalkan multimeter, kita pakai multimeter ya, atau voltmeter, itu semakin besar. Kemudian ada lagi yang menggunakan resistansi tanah dan sensor-sensor praktis yang lain ya. Bisa juga pakai neutron probe dan lain sebagainya, atau kapasitansi tanah dan sebagainya. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengukur kadar air tanah secara cepat. Namun itu masih merupakan pendekatan, karena harus dikalibrasi dengan yang oven tadi. Lagi diem ya, Pak? Halo, Pak Anja. Halo.
Mungkin Oke. sedang ada musik. Nama kampusnya atau Itu dari mana? Pak Okti, Bu Okti, halo, Pak Anca, halo. mungkin terputus Bapak. Oke, ke Bu Okti monitor. Halo, bentar Terputus ya. apa nggih, Pak? Oke, tapi ini Bu Okti, Pak Fatihin mendengar? Halo? Oh, kok nggak pada ini ya? Sebentar. Bentar ya. Kita tunggu sebentar. Baik Pak. Ya, saya kontrol dulu. Coba tekan. Kok semuanya hilang? Pak Anca mau login lagi katanya ini, Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, Bu Okti. Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Oke, ya, udah. Oke, siap. Baik, Pak Anca, silakan lanjut. Sebentar, tadi ini. Ya. Monggo Pak Yogi kalau ingin menambahkan. Enggak, sebenarnya saya pakai buku yang kemarin ya Pak. Saya sudah belum sempat ekstraksi, tapi sudah saya berikan itu Pak. Biar aja nanti kalau yang apa namanya hubungan antara kelembaban dengan kadar air tanah, misalnya nenas tanah gitu, yang atau nanti kita berikan minggu depan aja Pak ya Pak ya, yang hubungan antara laju apa. Ini kan nanti juga ada laju infiltrasi yang diagram hipotetik, bagaimana ke apa namanya gaya yang bisa mempengaruhi infiltrasi sama kemudian nantinya. Ini kan tadi perkolasi kayaknya belum apa ya Bu Okti ya. Monggo Pak Anca dulu Pak. Iya, iya. Mungkin dilanjut diskusi kali ya Pak ya. Mungkin. Iya silakan Pak. Nanti kita bisa siapkan sama-sama. Silakan adik-adik yang ingin bertanya. Kita lanjut diskusi. Silakan yang mau tanya. Izin bertanya Pak. Ya, Irwandi silakan. Dari kelas apa? Saya Irwandi dari kelas B Pak. Izin bertanya, tadi Bapak sedikit membahas untuk alat pengukuran kadar air yaitu tensiometer. Nah, berarti pada prinsipnya itu di dalam alatnya itu ada air nanti diserap oleh tanah dan alat itu mengukur kadar berapa airnya terserap ke tanah atau bagaimana ya Pak? Iya. Oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi prinsip alat itu seperti misalkan kalau kita punya Anda mungkin pernah lihat itu ya, printer dengan tangki ya, dengan tangki tinta di sebelahnya ya. Kalau yang dulu Canon itu setiap ada gelembung udara, dia tintanya tidak bisa keluar dari cartridge-nya. Jadi kalau tangki itu kan mensuplai tinta dengan selang kecil ke cartridge-nya printer itu ya. Nah, setiap dia kemasukan udara, kita harus setting lagi supaya dia narik udaranya, supaya udaranya hilang, jadi satu sistem bersambung aliran airnya, aliran tintanya maksudnya. Aliran tintanya. Jadi begitu ada gelembung udara, maka aliran tinta tersebut tidak akan keluar, tidak akan bisa dikeluarkan dari cartridge ke kertas ya. Nah, sama seperti tensiometer, dia ada satu sistem aliran air di situ. Kalau ada udara masuk, maka dia tidak bisa menarik, tidak bisa jadi satu sistem, jadi tidak bisa tertarik air yang ada di situ ke tanahnya. Jadi di ujung tensiometer itu saya mungkin
mungkin ini tidak, ini minyak angin ya, tapi kira-kira begini ya, ini minyak angin, mohon maaf sekali lagi. Di ujungnya ini ada poros material seperti keramik. Nah, di dalamnya ini ada sistem seperti air, dan di sana itu ada seperti kalau yang konvensional yang tanpa listrik itu kemungkinan dengan pegas kecil yang akan menggerakkan jarumnya. Jadi begitu dia tanah itu menghisap air di sini, dia satu sistem air yang dalam terhisap juga. Nah, pegas itu juga akan bekerja untuk menggerakkan jarumnya. Jadi pada saat kita tusukkan ke dalam tanah, ketika hisapan tanahnya itu kita dideteksi oleh satu sistem aliran air tadi, maka kita bisa melihat hisapan tanah terhadap air itu berapa gitu. Hisapan tanah terhadap air berapa. Jadi kita lihat kalau kita punya kurva karakteristik tadi, karakteristik air tanah, misalkan katakanlah 50 kilopascal hisapan tanahnya terhadap air. Jadi tanah itu menghisap air, memegang air, pori-pori tanah itu memegang air sebesar 50 kilopascal dayanya. Maka kalau 50 kilopascal itu di grafik kurva karakteristik air tanah itu setara dengan misalkan kadar air 0,3 volumetrik ya, sentimeter kubik per sentimeter kubik. Artinya 0,3 sentimeter kubik air per sentimeter kubik tanah. Atau kalau tadi di kata Bu Okti tadi dari ketebalan, kalau ada tanah setebal 10 cm atau 1 cm ya, dia akan tebal airnya itu 0,3 gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tensiometer itu prinsipnya prinsip hisapan yang diukur adalah hisapan tanah terhadap airnya berapa gitu. Jadi dia harus dijadikan satu sistem dulu antara aliran air yang di tanah dengan aliran air yang ada dalam alat tensiometer. Nah, ada lagi yang prinsipnya elektronik. Yang prinsip elektronik dia menggunakan sensor strain gauge ya. Strain gauge itu sensor yang mengukur lendutan, atau kalau misalkan kita balon kita hisap itu kan, balon terus kita letakkan di pipa terus kita hisap, dia kan tertarik balon. Nah, itu ada sensor di situ yang akan mengukur tegangannya berapa, tegangan hisapannya berapa. Tapi dia tidak sepanjang itu tadi, tidak sepanjang tensiometer yang konvensional ya, yang tanpa listrik tadi, yang pakai pegas. Sehingga nanti di dalamnya dikasih fluida juga, fluidanya mungkin minyak atau saya kalau nggak salah pernah pakai minyak gitu ya. Minyak dikosongkan dulu udaranya kalau ada, kemudian dipasangkan baru di poros cup tadi, keramik berporos, baru dimasukkan ke dalam tanah. Sama saja, cuma dia prinsipnya dia pakai sensor lendutan ya, atau sensor tekanan atau tegangan material. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya, untuk tingkat presisinya itu lebih baik yang elektrik atau konvensional? Pada dasarnya sama, cuma lebih praktis yang elektrik ya, yang lebih praktis yang di elektrik. Dan harganya mungkin sekitar satu sensor 3,5 juta atau 4 juta mungkin, agak mahal juga. Agak mahal. Baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan adik-adik yang ingin bertanya. Jadi kadar air tanah itu ya ketersediaan air atau available water itu kadar air yang berada di antara titik layu permanen dan kapasitas lapang. Jadi air itulah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Di luar itu kalau terlalu kering berarti dia di lebih dari titik layu permanen, air itu tidak bisa dimanfaatkan tanaman. Kalau tanaman layu pada kondisi ini maka dia tidak bisa kembali lagi sudah bisa mati gitu ya ibaratnya ya. Tapi kalau air yang lebih banyak daripada kapasitas lapang, air itu dinamis bergerak gitu, turun ke perkolasi ke bawah. Jadi kalau dia posisinya kadar air itu di atas kapasitas lapang, artinya lebih banyak daripada kapasitas lapang, itu berarti banyak air yang mengisi pori antar butiran tanah, dan dia dinamis bisa dipengaruhi oleh gravitasi untuk terjadinya perkolasi yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak, saya Anissa dari kelas A. Izin bertanya, Pak. Tadi Bapak menyebutkan untuk metode yang paling akurat itu menggunakan gravimetri ya, Pak. Itu kan
untuk di contohnya itu sendiri menggunakan berat tanah basah dan berat tanah kering. Lalu nanti diukur kadar airnya begitu Pak. Nah, untuk kita mengetahui kapasitas lapang atau titik layunya itu bagaimana ya Pak kalau untuk menggunakan gravimetri? Terima kasih Pak. Oh iya. Kapasitas lapang di titik layu permanen hanya bisa diketahui dengan mengetahui hisapan matriksnya. Makanya tadi kita perlu kurva, saya tunjukkan lagi, kita perlu kurva karakteristik air tanah. Sebentar. Kelihatan ya? Terlihat Pak. Ini mungkin agak miring ya. Agak miring yang tadi aja. Atau nah ini ya. Satunya lagi ini. Kurva karakteristik air tanah. Misalkan kita ambil satu kadar air, tanah basah gitu ya. Kemudian kita berikan tekanan di situ. Kalau yang pakai ini tadi, pakai hanging method. Pertama tanah itu diletakkan di bawah ya, di bawah. Kemudian kita kasih selang untuk menampung air. Jangan lupa selang ini ditutup dengan membran biar supaya airnya tidak menguap, biar supaya yang kita ukur sama dengan air yang sebenarnya keluar, bukan tadinya hilang lewat evaporasi ya. Nah, ketika dia pada ketinggian tertentu, suatu saat tanah ini akan mencapai kesetimbangan sehingga air tidak bisa keluar lagi dari tanah tersebut. Tapi tanahnya mungkin masih basah. Oke, setelah kita timbang airnya sekian, berarti kadar air yang di sini kita misalkan keluar sekian ya. Nanti kita di akhir kita lihat kadar air akhirnya berapa. Kita dapat satu data tekanan berapa, ketinggian, pressure berapa kilopascal, ketinggian ini berapa. Kan satuan tekanan itu bisa kilopascal, bisa juga cm H2O. Nah, dari cm H2O nanti kita bisa konversi ke kilopascal. Kemudian setelah air tidak keluar lagi, berarti dia pada kondisi kesetimbangan. Kita angkat lagi tanahnya, sehingga pada ketinggian tertentu, kemudian air akan keluar lagi, karena dia mendapat tekanan ya. Ketinggian itu kan menjadikan dia seolah-olah mendapat tekanan ya, sehingga air keluar lagi. Kemudian kita timbang air yang keluar berapa, kadar air sini bisa kita hitung berapa. Kemudian terus kita mendapat data, satu demi satu kita dapat data. Kemudian kalau sudah kering, kita mungkin bisa menggunakan ini untuk yang mungkin 3000 kilopascal ke atas, kita menggunakan aparatus ini, sehingga nanti kita bisa ukur lagi kadar airnya berapa, kemudian tekanan yang diberikan oleh alat ini berapa yang diberikan untuk mengeluarkan air itu dari tanah tersebut. Nah, kalau sudah kita dapat data demi data, kita bisa plotkan satu grafik seperti ini. Nah, tinggal kita lihat pada nilai berapa kadar air itu dikatakan kapasitas lapang. Kita lihatnya tidak di kadar airnya, karena ukuran yang paling akurat itu adalah hisapan matriknya, berapa kekuatan air itu digenggam oleh tanah. Kalau dia 1500 kilopascal, berarti dia kadar air pada 1500 kilopascal itulah yang akan menjadi titik layu permanen. Kalau dia 33 kilopascal, maka kadar air pada 33 kilopascal itulah yang akan menjadi kapasitas lapang. Nah, untuk ini tiap tanah bisa berbeda-beda. Jadi, untuk kita mengetahui titik layu permanen berapa, kapasitas lapang berapa, kita harus mempunyai kurva karakteristik air tanah. Seperti ini. Nah, memang kita juga kalau tidak salah di Unsur juga belum punya alatnya. Tapi kalau hanging method untuk aparatus yang kadar airnya tidak terlalu kering ya, itu masih bisa kita ukur di laboratorium. Tapi kalau yang sudah pakai pressure yang tanahnya cukup kering, sampai kita berikan tekanan berapa, itu belum ada alatnya, karena itu banyak sistem dan juga alatnya mahal. Jadi kalau kita punya kurva karakteristik air tanah, kita bisa prediksi, irigasi harus pada kadar air sekian gitu. Irigasi harus pada kadar air sekian yang berada di antara titik layu permanen atau kapasitas lapang. Biasanya kalau sudah 70% dari kapasitas lapang keringnya, 30% lagi titik layu permanen, itu sudah harus kita beririgasi seperti itu. Jangan sampai mencapai titik layu permanen, nanti dia tidak akan mati tanamannya, tidak akan bisa mengambil air. Kira-kira begitu. Jadi gravimetri kita gunakan untuk menentukan kadar airnya, tapi yang kita harus lihat untuk menentukan di mana kapasitas lapang dan di mana titik layu permanennya adalah
suctionnya tadi, hisapan tanah terhadap air, daya cengkram tanah terhadap air. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Yogi mungkin ingin menambahkan atau Bu Okti. Ya Pak, silakan. Oh iya, saya yang beberapa sifat tanah yang dari bukunya Pak Handoko saya scan, saya pindah di template Pak yang sifat-sifat signifikan Bu Oki. Jadi saya copy apa adanya. Saya anukan dari halaman dari itu air tanah sampai pernyataan kelembaban dan grafik-grafiknya. Sampai tentang itu hubungan antara infiltrasi dengan perkolasi udah. Tadi saya copy saya anukan di template-nya, jadi mahasiswa bisa baca. Kali pindah anukan. Iya. Jadi ada dua, yang dari Bu Okti sama yang dari bukunya Pak Handoko yang beberapa sifat fisik tanah. Di template. Nanti saya imporkan ke kelas A. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa di kelas masing-masing. Sudah saya punya Bu Okti, sudah saya upload juga. Terima kasih Pak Yogi. Baik adik-adik, ada yang ingin tanya? Sebentar mungkin saya tunjukkan salah satu contoh sensor ya. Masih ada nggak? Mungkin bisa lihat ini sensor kadar air tanah yang relatif murah, ini mungkin 40.000 50.000 dapat. Nah, ini prinsipnya juga dengan mengukur, ini kan konduktor ya, sini konduktor, ini konduktor. Kalau kita colokkan di tanah, tanah itu berfungsi sebagai material yang akan mengantarkan listrik. Nah, dari hantaran listrik itu kan bisa kita tahu, kalau dia hantaran listriknya tinggi, maka dia airnya banyak kan, air kan mengantarkan listrik. Kalau dia hantaran listriknya rendah, maka dia airnya sedikit, seperti itu kira-kira. Jadi berbagai macam, dan sensor ini juga harus dikalibrasi. Jadi kita harus menyocokkan data sensor ini. Misalkan hasil keluarnya adalah voltase ya, voltase. Kita cocokkan data voltase ini dengan contoh tanah yang kita keringkan dengan kering oven tadi, karena itu yang paling akurat. Jadi kita patokannya adalah kering oven. Kalau tanahnya sudah dikeringkan, kita lihat tanah dengan kadar air sekian, itu voltasenya berapa. Kemudian untuk contoh tanah yang lain yang lebih basah atau lebih kering, dengan kadar air seperti itu, voltasenya keluarannya berapa. Nah, itu kita akan mendapatkan kurva kalibrasi. Yang di sumbu X adalah voltase, yang di sumbu Y adalah kadar air tanah atau moisture content ya. Nanti kalau kita colokkan dengan sensor ini tanahnya, celek sekian voltasenya, langsung kita masukkan ke dalam rumus kalibrasi tersebut, oh kadar airnya sekian gitu. Nah, jadi mungkin sifatnya linear ya, kalibrasinya menggunakan regresi linear biasa. Jadi kita gunakan range yang masih lurus ya, yang bukan yang lengkung ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi itu pendekatan sama seperti tensiometer, masih lebih akurat ya, karena dia mengukur hisapan matrik tanah langsung terhadap air. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin menambahkan? Bu Okti mungkin? Bu Okti atau Pak Yogi? Sedikit menyinggung suhu tanah ya, beberapa pertemuan lalu kan ADD sudah melihat persamaan keseimbangan energi ya, ada radiasi net, kemudian ada latent heat evaporasi, kemudian ada sensible heat, kemudian ada ground heat. Nah, suhu tanah itu terbentuk karena adanya energi yang masuk lewat ground heat tadi. Jadi ketika permukaan tanah menerima radiasi net, energi yang masuk ke dalam tanah itu akan menjadi suhu tanah, akan membentuk
akan menambahkan suhu pada tanah ya. Jadi ketika dia mataharinya pagi kan tidak sudut antara matahari dan tanah itu kecil, dia mungkin sinarnya tidak terlalu terik, maka tanahnya suhunya tidak sebesar kalau ketika siang hari ya. Ketika siang hari dia lurus di permukaan, energi yang masuk ke tanah itu besar, maka dia meningkat suhunya lebih besar. Nah, suhu harian itu bisa kita modelkan juga. Kalau di buku yang nanti saya akan importkan ke El Biru adik-adik, itu seperti sinusoidal ya, tapi tidak persis sinusoidal. Seperti sinusoidal. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Seperti kalau ini seperti sinusoidal betul, tapi tidak murni sinusoidal. Jadi ada model sinusoidal yang digunakan untuk menghitung suhu tanah pada setiap kedalaman. Kalau sinusoidal kan simetris ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri itu simetris. Tapi pada dasarnya kalau kita ukur sebenarnya, saya juga pernah mengukur, itu tidak persis sinusoidal. Jadi ada model lain yang bisa kita gunakan untuk mendekati perubahan suhu tersebut pada perubahan suhu harian tanah tersebut. Tapi yang sering digunakan atau yang selama ini dianggap bisa digunakan adalah model sinusoidal. Jadi bentuk sinus itu, gelombang sinus itu bisa digunakan untuk mengukur atau memprediksi suhu tanah pada harian ya, pada kondisi harian. Pak Anca. Iya Pak. Mungkin sudah bisa dijelaskan apakah hasil alat itu harus selalu dikalibrasi setiap kali pakai pada setiap kali jenis tanah, atau pada kondisi apa sebenarnya alat itu kalau kita pakai untuk dikalibrasi? Iya. Jadi kalau tanahnya berbeda barangkali kepadatan kalau tanah liat dan tanah pasir kan jelas sekali perbedaannya. Jadi setiap kali kita akan menggunakan sensor yang prinsipnya konduktivitas listrik itu mungkin kita harus kalibrasi gitu. Jadi dan kalibrasinya tadi seperti yang saya ceritakan menggunakan satu yang oven yang akurat, satu yang voltase gitu, yang dengan sensor. Jadi kalau pada tanah yang berbeda, kita akan melakukan kalibrasi lagi sebelum kita menggunakan untuk pengukuran di situ gitu. Dan juga kita mungkin bisa membeli beberapa sensor. Sensor ini mungkin ada 5 sensor kita beli ya. 5 sensor kita beli, 5-5-nya harus kita kalibrasi. Jadi satu contoh tanah untuk di open, satu contoh tanah dengan kadar air yang sama, dipisahkan untuk dicolokin 5 sensor ini. Jadi barangkali karakteristik voltasenya pada satu sensor dan sensor lain agak berbeda, walaupun tidak berbeda jauh, tapi setidaknya kita akan lebih berhati-hati kalau kita mengkalibrasi 5 sensor tersebut. Nah, ini biasa digunakan dalam irigasi otomatis ya. Irigasi otomatis ketika dicolok, kadar airnya kering, misalkan 70% mendekati titik air permanen, maka dia harus ada controllernya, misalnya ini ada microcontroller. Microcontroller ini akan berfungsi sebagai otak atau memberikan keputusan untuk menyalakan alat atau pompa untuk mengalirkan air sampai dia membaca lagi kadar airnya sampai pada kapasitas lapang ya, atau tidak kering ya, tidak sudah menjauhi titik layu permanen. Jadi untuk jenis tanah yang berbeda harus dikalibrasi, dan juga untuk sensor yang sama walaupun tipenya sama tapi sensor lain ya, tapi tipenya sama itu juga harus dikalibrasi untuk kehati-hatian dan akurasi data. Seperti itu, Pak. Ada satu lagi nih saya kan, Pak. Waktu saya survei di Afrika 2 negara berapa kali itu selalu ditanya orang sana, berapa kebutuhan yang sering tidak kita pakai di sini, mungkin karena air itu banyak sekali gitu sehingga kita tidak pernah memperhitungkan. Orang selalu bertanya kalau mau budidaya itu berapa kebutuhan air untuk tanaman jagung per hektar, berapa kebutuhan untuk tanaman kacang tanah per hektar. Kita tidak berbiasa mengatakan seperti itu mungkin karena air berlimpah, tapi di negara yang saya kunjungi di Sudan dan Nigeria di mana daerah kering, orang selalu mengatakan begitu. Jadi selalu setiap kali mau menanam dia akan bertanya ke tanaman baru berapa kebutuhan air per hektar untuk tanaman jagung. Nah, ini yang tidak biasa dari kita. Bisa diterangkan Pak Ardiansyah? Iya. Sebentar ya Pak. Sebentar saya cari ada slide dulu yang mungkin bisa kita gunakan sebagai patokan.
Introduction to Animal Science. Ini mungkin tidak pas sekali di bab ini, tapi ini adalah hal aplikatif yang barangkali juga terkait dengan kebutuhan air tanaman, neraca, dan sebagainya yang adik-adik perlu paham koneksivitas antara materi kuliah dengan kira-kira di lapang itu kayak apa. Okay. Okay. Saya izin share nih Pak Yogi. Silakan Pak. Ini materi mungkin adik-adik pernah nerima di pengantar ilmu pertanian. Jadi yang dikatakan kebutuhan air tanaman itu adalah nilai evapotranspirasi. Jadi adik-adik harus dari sekarang kita doktrin ya, kita doktrin otak kita untuk mengatakan bahwa yang dikatakan kebutuhan air tanaman itu adalah evapotranspirasi. Jadi air yang menguap dari tanaman dan air yang menguap dari tanah. Kenapa tidak dari tanaman saja? Karena tanaman itu mengambil air dari tanah juga. Jadi kalau ada kehilangan air dari tanah dan kehilangan air dari tanaman, maka itulah dalam satu musim berapa banyak, maka itulah yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi misalkan padi itu punya kebutuhan air kira-kira 5 mm per hari. Jadi dia akan menguapkan air melalui transpirasi dan evaporasi sebesar 5 mm per hari. Kalau kita hitung dengan total dengan pengolahan tanah, air yang dibutuhkan ketika pengolahan tanah dan air yang dibutuhkan ketika pengenangan dan seterusnya, itu total satu musim tanam sekitar 3 bulan 4 bulan itu sekitar 1.500 mm atau 1.500 mm itu 1,5 meter tebal air ya. Jadi kita perlu tebal air sebesar 1.500 mm kebutuhan air untuk satu musim tanam. Nah, nilai evapotranspirasi ini akan bergantung pada fase apa dia tanaman tersebut. Kalau fase awal tentunya ketika daunnya masih sedikit, transpirasinya semakin kecil, lebih kecil karena daunnya kecil, tapi evaporasinya yang besar. Untuk tanaman padi dan tanaman yang lain, jagung itu akan berbeda-beda. Jadi ada grafik di sini seperti ini contohnya. Ini kira-kira fase awal tanam, kemudian ketika crop development stage atau vegetatif, dia akan meningkat kebutuhan airnya seiring dengan perkembangan daunnya. Nah, karena daun itu kan tanaman kan mengambil air dari bawah-bawah tanah yang akarnya menjulur kemana-mana ya, itu dia akan semakin banyak daun akan meningkat kebutuhan airnya. Kemudian juga ketika masa pematangan, kemudian ketika panen dia turun kebutuhan airnya. Nah, yang digunakan pendekatan untuk menghitung kebutuhan air atau estimasi, bukan mengukur ya. Kalau mengukur kita gunakan lisimeter, tapi tidak bisa digunakan untuk tanaman yang besar kan, ini paling rumput-rumputan atau alfalfa. Nah, yang digunakan pendekatannya adalah kita mengukur atau menghitung, mengestimasi penguapan atau evapotranspirasi dari tanaman yang kecil, rumput-rumputan dan alfalfa, yaitu yang kemarin kita katakan sebagai etanol. Nah, bagaimana kalau untuk tanaman yang lain? Tanaman yang lain kita bandingkan relatif terhadap tanaman itu, makanya kita mendapatkan KC. Jadi misalkan alfalfa polanya seperti ini atau rumput-rumputan polanya seperti ini. Kalau tanaman jagung kita kalikan KC untuk jagung. KC awal berapa, KC tengah tanam berapa, KC ketika mendekati panen berapa. Kalau untuk padi kita cari lagi KC-nya berapa untuk awal tanam, untuk tengah tanam dan untuk panen berapa. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan kebutuhan air tanaman totalnya untuk satu musim berapa. Kalau rata-rata ya mungkin kita bisa bagikan kebutuhan total itu dibagi dengan berapa lama masa tumbuhnya. Kalau padi itu sekitar 5 mm per hari. Jadi setiap hari kita butuh 5 mm untuk menguapkan. Jadi kalau irigasi bisa ditembak saja setiap hari berikan 5 mm. Oh, luasnya berapa? Volumenya berapa ya? Kalikan saja luas lahannya. Kalau 1 hektar berarti 5 mm tebalnya dikali 1 hektar luasnya. Kita samakan satuannya kita dapat dalam satuan liter atau satuan meter kubik. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Anca, bagus sekali. Oke, sama-sama. Jelas. Adik-adik ada yang ingin bertanya? Silakan, apa aja yang ingin ditanyakan? Enggak, apa saja yang ingin ditanyakan silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Yang kelas A nggak ada ya yang bertanya? Tadi Anissa Kelas A ya. yang nanya begitu. Kelas A. Yang lain ada?
atau ditinggal tidur ya Pak Yogi ya? Saya kira data ya sudah bisa ditutup Pak kalau tidak ada, biar mahasiswa bisa. Reza barangkali mau tanya, kayaknya ada perlu tak. Ya, siapa tadi? Reza? Hendra, oh ya, Hendra belum nanya nih. Hendra. Izin Pak, sebenarnya sudah cukup tadi Pak. Cuma ini kurang berkaitan Pak, maksudnya dengan materi kuliah hari ini mungkin menyambung apa pertanyaan dari Pak Yogi tadi terkait apa di Sudan dan di mana tadi Pak? Nigeria Pak ya. Itu di sana sudah diterapkan teknologi kendi Pak ya, yang ciptaan dosen IPB itu Pak. Teknologi kendi. Belum. Kalau kebetulan Pak Yogi di Nigeria itu di gurun gitu ya, jadi gurun tanah kan, bukan gurun pasir. Jadi mereka lebih bergantung pada hujan. Jadi lahannya itu rain-fed, itu jadi ke rain-fed area. Jadi kalau hujan ada flooding, kebetulan tanahnya itu siltnya tinggi, jadi debunya tinggi, sehingga kalau hujan itu walaupun itu tanah gurun suhunya 45 derajat kalau biasa itu dia tidak akan dia kemudian basah, tapi kemudian pori-porinya karena debu itu segera menutupi pori-porinya, sehingga bukannya kalau perkolasinya terjadi itu, tapi siltnya itu menutupi pori-pori tanah sehingga genangannya lama. Itu ciri khas di tanah di Sudan di gurun, sehingga bayangan saya juga sebelum ke sana ini kalau hujan habis musim hujan, nanti kalau hujan besar itu tanahnya langsung terserap ke tanah. Ternyata tidak demikian, karena jenis tanahnya strukturnya itu banyak siltnya, debu ya, geluh ya, sehingga pada saat hujan dia terus pori-porinya segera tertutup, sehingga bukannya terus kemudian ada hujan itu hilang seperti bayangan saya tadinya, ternyata terus cepat terjadi genangan sehingga genang lama gitu. Jadi air tidak masuk ke dalam karena pohonnya ke bawah. Nah itu di sana itu biasanya menggunakan itu sebagai untuk pertanian luas sekali, sangat-sangat luas, tapi semuanya masih bergantung pada rainfed, pada air hujan, kecuali di daerah-daerah lembah Sungai Nil. Itu ada White Nile, ada Blue Nile. Lembah Sungai Nil itu yang diapit itu sungai, itu memang lembah yang sangat subur, airnya melimpah dari Sungai Nil. Itu bisa ditanam sepanjang tahun, berbagai macam tanaman di sana, kurma, segala macam sayuran yang di sini ada. Buahnya bagus-bagus sekali. Tapi kalau di sebagian besar lain itu rainfed. Tapi kalau sudah tanahnya kalau sudah hujan, tanamannya bagus sekali. Tadi alfalfa, terus kemudian wijen, sesame itu wijen, terus jagung, sorghum, kan gitu, bagus sekali. Kalau jadi rata-rata sebenarnya gitu, tanahnya sangat luas. Irigasi, sistem irigasi belum maju, karena jangan bayangkan Sudan itu seperti kita, masih sangat-sangat terbelakang kondisinya, masih mungkin seperti Indonesia pada tahun 70 di kita masih seperti itu ya. Kalau di Nigeria, saya ke hutan, jadi sama juga masyarakatnya masih terbelakang, sistem pertaniannya masih ladang, juga mengandalkan curah hujan. Jadi teknologi yang bagi gentong, itu kan sebenarnya drip kali ya, sebenarnya. Tapi konvensional drip irrigation mungkin itu belum dipakai. Mereka masih tradisional sekali, atau tidak mengatakan primitif lah, tapi masih sangat tradisional, karena alamnya kalau di Sudan itu begitu hujan juga sangat subur sekali, gitu. Cuma memang hujannya super jarang dengan distribusi dan curah hujan yang sangat sedikit. Demikian juga kan. Itu Mas Hendra, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Soalnya menariknya itu kan baru salah satu inovasi Pak ya, inovasi anak bangsa, misalnya seperti teknologi kendi itu kan dia kan untuk NTT dan NTB itu kan memang lahan kering, iklim kering Pak ya. Betul. LK, iya iklim kering. Iya. Itu kan kasusnya mungkin ya memang sih beda-beda Pak ya, apalagi di Sudan dan daerah kering itu kan memang dia lebih ekstrim Pak ya dibanding NTT dan NTB. Namun
maksud saya kenapa tidak produk-produk inovasi anak bangsa itu kan seperti sederhananya itu Pak, dia kan masuk teknologi kendi itu kan masuk ke dalam salah satu riset yang dapat penghargaan oleh Kemenristek-Dikti. Itu kan masuk 12 inovasi kalau saya nggak salah. Itu dari situ dia itu memanfaatkan lumpur lapindo Pak sebagai ininya sebagai pembuat teknologinya seperti itu. Kendi, simple Pak, kendi. Jadi seperti itu berarti belum Pak ya, belum diterapkan dipakai ya, artinya di Indonesia aja itu teknologinya IPB mungkin belum dipakai semua di daerah kering. Apalagi negara Sudan belum impor ke Indonesia kali ya, belum impor teknologi itu, atau kita belum ekspor teknologi kendi ke sana barangkali itu. Ya, saya ke sana sih tahun berapa ya Mas? Tahun 2016, 2017, 2018 kali ya Pak Anca ya. Ke Akbara ya Pak. Iya. Makasih Pak. Makasih Mas Hendra. Iya baik Pak. Soalnya ini mungkin galian anak-anak nih melanglang buana juga membawa nama Unsud mengenalkan teknologi. Jadi belajar baik-baik termasuk yang sekarang gitu ya, untuk menghasilkan inovasi itu tidak harus dari dosen, juga dari mahasiswa nih, juga dari PKM. Makasih Pak Anza. Oke, sami-sami Pak. Baik, masih ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Iya, Ila ini ya, Ila Agustin. Ya silakan. Betul, Pak. Saya pernah membaca atau melihat gitu ada inovasi dari mahasiswa gitu. Masih dalam kajian gitu. Jadi ketika air berlebih nantinya tuh air dapat disimpan gitu. Misalkan dibekukan. Nah, ketika nanti pada musim kekurangan air, nah air tersebut tuh bisa digunakan gitu untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kering. Nah, apakah hal tersebut bisa direalisasikan atau misalkan memungkinkan gitu untuk dilaksanakan? Dan apabila memungkinkan gitu untuk dilaksanakan, apakah akan mempengaruhi terhadap siklus siklus iklim gitu, di mana nanti air tuh akan diserap oleh, berarti pas musim hujan airnya tuh kan akan jadinya tuh akan mempengaruhi terhadap siklus air itu sendiri atau tidak gitu ya. Terima kasih. Jadi kalau di dalam hidrologi itu kan siklus air jalurnya hujan, kemudian infiltrasi, kemudian masuk ke bawah tanah perkolasi ya, dan kadang-kadang dia di suatu recharge area dia bisa menjadi groundwater, deep groundwater. Jadi kalau groundwater itu kalau kita gali ke dalam lagi itu airnya jernih dan bagus gitu ya. Nah, kalau terjadi pembangunan, misalkan tutupan lahan atau tutupan kota, maka jalur air itu tidak terinfiltrasi, tapi dia masuk ke saluran ya, saluran drainase perkotaan, langsung ke sungai. Jadi daya tempuh air itu dari titik hujan itu turun ke sungai itu lebih cepat waktunya, daya tempuhnya lebih cepat, waktu tempuhnya lebih cepat, sehingga air lebih cepat meluap. Itu yang kita katakan jadinya banjir gitu ya. Nah, yang bisa kita upayakan itu adalah meningkatkan infiltrasinya sehingga dia bisa menjadi cadangan air di tanah. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam tanah, dia bisa tersimpan di sana, dan dia kalau misalkan jumlahnya tadi pada kapasitas lapang, artinya dia tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau dia lebih dari kapasitas lapang, banyak air yang masuk, dia akan bergerak di bawah permukaan. Nah, dengan dia tersimpan sebagai cadangan air di tanah, kita mungkin tidak bisa memanfaatkan, kita tidak bisa nyedokin air tersebut, tapi karena dia tersimpan di antara pori-pori tanah, tanaman masih bisa memanfaatkan. Jadi tanaman itu akarnya bisa terus mencari air ke bawah, yang di sana karena infiltrasi tadi dia masih menyimpan air. Kita menyebutnya green water ya. Green water itu air yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kalau yang untuk kita, yang untuk mandi itu blue water yang bisa kita cedokin seperti itu. Nah, terkait dengan inovasi membekukan air tadi, kita harus lihat juga energinya seberapa besar. Kalau adik-adik tahu satu ruangan dosen itu yang kapasitasnya 6 orang atau 8 orang itu perlu AC sebesar 2 PK ya, 2 PK. 1 PK itu berapa? Horsepower ya, 2 PK. Energinya cukup besar. Jadi membekukan air untuk kemudian disimpan itu bukan dari sisi energi bukan sesuatu hal yang efisien. Tapi kalau meningkatkan infiltrasi atau mungkin
membuat embung itu ya, embung kan sekarang ada modelnya tidak pakai beton lagi, pakai geomembran. Geomembran itu kayak lapisan karet, tapi dia bisa mencegah, bisa menampung air gitu, digali terus digali pakai bego itu ya, pakai ekskavator, kemudian dikasih geomembran itu dia bisa menampung air dan menyimpan air, menahan air. Jadi yang kita bisa lakukan itu meningkatkan infiltrasi ini bisa resapan. Teknologi biopori juga bisa. Biopori itu membuat lubang kecil diameter 10 cm, kedalaman 1 meter, itu agar dia bisa, airnya bisa menyerap, tersimpan di dalam bawah tanah, jadi meningkatkan infiltrasinya. Kira-kira seperti itu. Dari situ kira-kira. Kalau dari siklus air ya naturalnya seperti itu, naturalnya ke bawah ya katanya ya. Kalau istilah yang terkenal di koran-koran, naturalnya air itu ya turun ke bawah, ya betul gitu, seperti itu. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup nih Pak Yogi, Bu Okti. Oke, Bapak silahkan Pak. Oke, baik, monggo Bu Okti yang memulai tadi menutup. Enggak apa-apa, Pak Anca, monggo. Oh, enggak ya. Baik adik-adik, terima kasih untuk diskusinya dan juga perhatiannya. Semoga mendapatkan manfaat, juga bisa menghasilkan ide-ide lain dalam bidang air, pemanfaatan air dan sebagainya ya, air tanah. Karena saya lihat di koran itu berita seorang petani yang membuat alat tanam padi. Dia tidak kuliah, tapi dia belajar dari YouTube ya. Dari YouTube itu banyak alat tanam padi yang simple, yang praktis itu ya. Dia bikin dan bisa membuat ratusan alat ya. Akhirnya dia jual gitu. Nah itu dia tidak kuliah aja bisa lihat dari YouTube ya. Apalagi adik-adik yang sudah punya teori kemudian diperkaya dari literatur yang lain-lain, nonton YouTube dan sebagainya, mungkin bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih baik yang dihasilkan. Demikian. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Yogi, Bu Okti? Tidak, Pak. Makasih Pak Anca, makasih Bu Okti. Terima kasih adik semua. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bu, izin live. N ya, nanti rekamannya akan saya share. Terima kasih Pak. Makasih Pak Anca. Pamit ya. Makasih Bu Okti. Pamit.